Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujianto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Dalam video ini saya akan menjabarkan demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1. Latar belakang pemikiran asas Trikon Ki Hajar Dewantara. Perjalanan politik dan pendidikan Ki Hajar Dewantara mempertemukannya dengan gagasan pendidikan Friedrich Wilhelm August yang menyatakan permainan sebagai pembelajaran dan gagasan Maria Montessori yang menyatakan memberi kemerdekaan kepada anak-anak. Kedua gagasan ini membuat Ki Hajar Dewantara peduli dengan pendidikan dan mendirikan perguruan taman siswa. Wujud nyata pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia dari Ki Hajar Dewantara ialah dengan adanya teori Trikon. Beliau menyatakan bahwa Indonesia harus berupaya agar bangsa lain tidak mengira bahwa bangsa Indonesia tidak mampu beradaptasi dengan pengaruh budaya asing. Kendati demikian, bangsa Indonesia juga harus bersifat selektif dengan budaya asing yang masuk ke negara Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama mengenai asas Trikon, yaitu continue. Berisi harapan agar kaula muda dapat melestarikan kebudayaan asli Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kebudayaan yang ada mesti dikembangkan adalah sesuai perkembangan zaman. Istilah ini diwujudkan dengan cara memasukkan mata pelajaran muatan lokal, melakukan upacara adat, dan pementasan budaya Indonesia. Contoh implementasi di sekolah adalah penerapan P5, yaitu senam kreasi dan tarian daerah. Yang kedua dari asas Trikon yaitu konvergen. Konvergen adalah upaya untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dengan cara memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan budaya Indonesia. Pemaduan ini diwujudkan dengan memilih dan memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila. Dalam hal ini, tiap bidang pendidikan di Indonesia harus selektif dengan pengetahuan baru yang masuk ke Indonesia, lalu memadukannya secara alami tanpa adanya paksaan. Sehingga pendidikan di Indonesia sangat adaptif dengan perubahan yang ada. Yang ketiga dari asas Trikon yaitu konsentris. Istilah konsentris dipahami sebagai upaya untuk bersatu dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain secara global. Namun pendidikan Indonesia harus tetap berpegang dengan identitas kepribadian bangsa Indonesia sesuai Pancasila. Contoh penggunaan HP dalam pelaksanaan ulangan harian maupun ketika melaksanakan tes akhir semester dan download materi pembelajaran serta penyediaan WiFi gratis di lingkungan sekolah. Teori Trikon dapat diterapkan ke dalam berbagai unsur kebudayaan, baik yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, etika susila, estetika atau seni,
maupun dalam keterampilan hidup atau life skill. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara membuka pintu untuk globalisasi. Untuk tujuan pendidikan berdasarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menuntun dalam hal ini bukan pada kodrat dasarnya, melainkan menuntun untuk memperbaiki tingkah laku murid. Baik itu kodrat alam, yaitu merupakan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap anak sudah membawa sifat, karakter, dan talentanya masing-masing. Tugas pendidik adalah membimbing murid agar muncul sifat-sifat baik sehingga menguburkan atau menutup sifat-sifat jeleknya. Terus ada kodrat zaman. Sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri tanpa meninggalkan nilai-nilai pada kodrat alam. Dalam konteks pembelajaran sekarang pendidikan harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Perilaku baik di sekolah, kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran dapat diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Budi pekerti. Budi, pikiran atau kognitif cipta, perasaan atau emosi, relasi, rasa, kemauan atau kehendak karsa. Pekerti, tenaga atau perilaku, atau karya atau bakti atau raga. Pembelajaran berpihak pada murid. Murid diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Murid bebas membangun sendiri pengetahuannya. Murid tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Merdeka belajar bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi merdeka dalam berekspresi dan berpendapat. Disinilah dibutuhkan peran pendidik untuk membimbing dan mengarahkan. Pendidik sebagai pamong, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karsa, di tengah membangkitkan semangat, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan, gotong royong dalam piket kelas maupun kerja bakti, kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok, kepedulian terhadap sesama teman, kemandirian dalam membuat sebuah karya, tanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan dan diperbuat, toleransi karena berasal dari masyarakat yang beragam. Tantangan yang dihadapi sekarang, peran orang tua dan masyarakat. Sebagian orang tua dan masyarakat beranggapan bahwa pendidikan anak hanya dilaksanakan di sekolah, padahal pendidikan utama seorang anak adalah di dalam keluarga. Perlu kerjasama yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat agar terbentuk karakter murid yang baik. Dampak buruk teknologi. Sebagian besar murid tidak memanfaatkan teknologi untuk menambah informasi dan meningkatkan kompetensi diri. Murid lebih senang dengan game online maupun sosial media, seperti TikTok maupun Instagram. Dengan demikian, guru harus dapat memanfaatkan segala teknologi yang ada saat ini untuk merangsang minat belajar siswa sesuai kodrat zamannya. Solusi untuk mengantisipasinya, memberikan pengertian kepada orang tua maupun masyarakat terkait peran mereka dalam pendidikan, mengarahkan peserta didik dengan cara yang tepat sesuai karakter mereka untuk menggunakan teknologi secara bijak dan tepat guna. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.